Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal bacain salah satu keluhan seseorang tentang kulit yang dialami sekarang ini. Yaitu Mbak A dari Jakarta. Dia mengatakan kulitnya terasa kemerahan, permukaannya kusam, dan pecah-pecah. Kalau diraba tidak rata. Kira-kira kenapa ya? Nah, jadi Mbak A ini saya bisa katakan Anda mengalami kulit kering. Nah, bagaimana kulit kering itu bisa terjadi dan bagaimana cara merawatnya? Simak video ini sampai selesai. Tanpa kita sadar, kita sering mengalami kondisi seperti yang dialami oleh Mbak A. Kita tanpa sadar mengalami kulit yang kusam, kasar, bersisik, bahkan gatal-gatal, dan itu adalah tanda-tanda dari kulit kering. Kulit kering adalah kondisi di mana jumlah air dalam kulit kita sedikit. Kenapa bisa demikian? Karena misalnya kita kurang minum nih, kita kurang minum. Bisa juga kan? Kemudian karena kerusakan skin barrier. Nah, di video kali ini aku akan lebih banyak membahas tentang kerusakan skin barrier dan apa itu sebetulnya skin barrier. Karena terapi yang tepat atau penggunaan skincare yang tepat adalah skincare yang bisa menyebabkan repairing dari skin barrier itu, atau ya seperti kita membuat skin barrier kita tuh sehat kembali. Seperti apa itu? Let's check it out. Oke, sekarang kita akan membahas tentang apa itu skin barrier. Karena skin barrier ini penting, teman-teman. Nah, jadi kulit kita yang paling atas itu skin barrier. Kalau teman-teman tahu atau mungkin teman-teman pernah membaca bahwa lapisan kulit kita tuh kan ada epidermis, ada dermis gitu kan. Nah, ini yang aku gambar adalah yang paling atas atau yang epidermis. Nah, lapisan epidermis sendiri itu sebetulnya ada 5 lapis. Aku singkat aja, aku gampangnya, sederhananya itu ada 2 gini. Yang pertama sel spinosit ini, sel yang hidup. Sel yang hidup ini nanti akan semakin ke atas dia membentuk yang sel-sel mati ini. Nah, sel-sel mati ini kita sebut dengan keratinosit. Di dalamnya ada ada zat keratinnya. Nah, sel-sel spinosit ini, ya kan, dia masih hidup. Di sekitarnya ini ada banyak air, teman-teman. Kemudian di yang paling atas, di layer yang paling atas ini ada keratinosit. Dia di sekitarnya ini justru lebih banyak lemak atau lipid, yang kita sebut dengan lipid ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan NMF atau Natural Moisturizing Factor. Nanti bisa dicek di video yang sebelum ini, karena di situ aku jelasin tentang apa itu NMF. Nah, lipid serta NMF dia menyebabkan antar sel-sel keratin saling terikat kuat, sehingga air yang ada di sekitar sel-sel spinosit ini tidak bisa menguap atau tidak bisa ke atas. Nah, sehingga inilah yang kita sebut dengan skin barrier atau pelindung. Melindung dari apa yang tadi saya katakan, bisa dari evaporasi cairan yang berlebihan, pelindung dari sinar UV, dan juga bisa melindungi dari agen-agen infeksius seperti bakteri, seperti kuman, jamur, virus, apapun itu. Jadi ini adalah skin barrier yang kita punya. Pada saat skin barrier kita rusak, maka air-air yang ada di sekitar sel-sel spinosit ini bisa menguap ke atas. Akhirnya kalau banyak penguapan, sel-sel spinosit ini semakin rapat, teman-teman. Nah, ketika rapat, akhirnya jadi apa? Jadi kulit kita kasar, bergelombang seperti kulit-kulit pada orang tua. Nah, itulah tanda-tanda dari kulit yang kering. Terus tanda yang lain seperti bersisik. Kenapa bisa bersisik? Karena ini tadi, ketika skin barrier rusak, maka dia akan tidak utuh lagi, tidak membentuk suatu lapisan yang utuh, tapi dia membentuk pecahan-pecahan sendiri. Nah, pecahan-pecahan itulah yang membentuk sisik, sehingga terasa seperti kasar. Ternyata ada beberapa kebiasaan yang tanpa kita sadari menyebabkan kulit kita menjadi mudah kering. Yang pertama, suka mandi air panas. Ayo, siapa yang suka mandi air panas di sini? Ternyata suka mandi air panas menyebabkan kulit kita mudah kering, karena otomatis ketika kita mandi air panas, pori-pori kita terbuka, air banyak yang diuapkan, air banyak yang dikeluarkan untuk menghilangkan panas dari tubuh kita. Akhirnya kulit kita jadi kering, teman-teman. Yang kedua,
suka mandi terlalu sering atau suka mencuci muka terlalu sering, itu juga nggak baik. Karena apa? Ketika kita mencuci berkali-kali, maka tadi skin barrier kita akan terkikis sehingga tidak punya skin barrier lagi, rusak. Air mudah menguap, jadilah kulit kita kering. Yang ketiga, karena penggunaan deterjen. Kita sering mencuci, sering terkena dengan deterjen, itu juga bisa menyebabkan kulit yang kering. Selain itu, juga ada kita sering nih berada di ruangan yang ber-AC, ruangan yang dingin. Terutama karena AC sih, karena AC ini juga bisa menyebabkan kulit yang kering. Selain itu juga penggunaan obat-obat kolesterol juga loh bisa menurunkan air dalam kulit. Karena apa? Karena tadi kita tahu kan bahwa skin barrier itu adalah sel keratin yang saling dihubungkan oleh lipid atau lemak. Salah satunya kolesterol itu ya. Nah, ketika obat-obatan kolesterol itu kita konsumsi, obat-obat untuk menurunkan kolesterol itu kita konsumsi, maka yang menyambungkan antara sel-sel keratinosit tadi juga sedikit. Sehingga apa tadi? Skin barriernya juga rusak, mudah terjadi penguapan air, jadilah kulit yang kering. Untuk menilai kulit kita itu kering, kita sebetulnya tinggal menggunakan 4 tanda aja. Yang pertama, dia bersisik. 2, dipegang kasar. Yang ketiga, dia bisa terasa gatal-gatal. Dan yang keempat, terlihat kusam atau pucat gitu. Nah, itu bisa nih mengalami yang namanya kulit kering tadi. Lalu bagaimana cara merawat kulit yang kering? Nah, cara merawat kulit yang kering itu sebetulnya sama aja. Kita tetap menggunakan cleanser, moisturizer, tapi ada sedikit perbedaan teman-teman harus pilah-pilah. Yang pertama kita akan bahas tentang cleansernya. Teman-teman pernah dengar nggak sih ada sabun yang foaming dan non foaming? Nah, untuk dry skin kita gunakan yang non foaming. Karena apa? Sabun yang non foaming dia akan menjaga si natural moisturizing factor atau si lipid-lipidnya itu untuk stay di kulit. Maka dari itu biasanya kalau kita menggunakan sabun yang non foam tuh rasanya kok masih licin gitu ya. Nah, itu sebetulnya dia menjaga supaya tadi dia nggak hilang lipidnya. Sedangkan yang foaming dia justru meremove oil-oil atau lipid-lipid yang ada pada kulit. Sebum-sebum pada kulit dia remove semua. Oil-oil yang pada kulit remove atau dibuang semua. Jadi jangan pilih yang foaming. Yang kedua adalah moisturizer. Nah, moisturizer ini sangat penting untuk kulit yang kering karena moisturizer itu ya adalah sumber lemaknya, sehingga diharapkan dengan menggunakan moisturizer kulit yang kering tadi, keratinosit tadi saling berhubungan. Nah, ketika dia berhubungan lagi dia bisa membentuk skin barrier yang baik, mencegah evaporasi cairan berlebihan. Namun teman-teman harus perhatikan bahwa moisturizer yang baik, dia mengandung 3 hal ini. Yang pertama adalah keramid, kedua adalah fatty acid atau asam lemak, dan yang ketiga adalah kolesterol. Yang pertama adalah keramid. Keramid ini ada yang bentuknya natural atau alami, ada yang bentuknya sintetik. Yang alami itu sebenarnya ada banyak ya, ada 9 macam keramid alami, tetapi susah ditemukan hanya keramid aja, karena kalau keramid aja itu mahalnya bukan main. Nah, maka dari itu karena keramid natural itu mahal, ternyata dibuatlah nih yang sintetik. Contoh dari keramid yang sintetik itu Miristoyl, teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih lihat Miristoyl atau tulisan-tulisan yang aku tulis di sini, ini adalah zat-zat keramid sintetik. Kalau kalian temukan ini di dalam komposisi moisturizer kalian, berarti moisturizer kalian sudah mengandung keramid dan itu baik untuk kulit yang kering. Yang kedua adalah asam lemak. Asam lemak ini bisa ditemukan pada linoleic acid, stearic acid, juga pada palmitic acid. Nah, pada kandungan-kandungan itu dia mengandung banyak asam lemak. Yang ketiga adalah kolesterol. Kolesterol ini sebetulnya gimana ya, kita temukannya lebih pada makanannya ya. Makanan seperti egg yolk, beef, cheese, fish, peanut. Nah, di situ banyak kolesterolnya dan itu berguna untuk meningkatkan skin barrier kita. Ya, itu tadi adalah kulit yang kering untuk Mbak A. Semoga bisa menjawab bahwa yang diperlukan Mbak A adalah cleanser yang non foaming dan
penggunaan moisturizer yang konsisten, karena itu sangat membantu untuk mereparasi dari skin barrier dari kulit Mbak A sendiri. Dan untuk teman-teman yang merasa dari video ini ternyata bermanfaat untuk kalian, tolong like, subscribe, dan share video ini serta pasang tombol loncengnya supaya kalau ada video-video terbaru kalian bisa mendapatkan update-update-nya. Dan jangan lupa bahwa di video yang lain aku juga akan membahas tentang bagaimana cara merawat kulit yang berminyak. Justru kulit yang berminyak ini lebih mudah merawatnya, karena apa? Kita tinggal meremove aja, kita tinggal membuang. Mudah kan? Itu aja untuk hari ini. Stay glowing ya, bye bye.